Oke. Ya, satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat sehat Dinkes Berau. Sore ini kita perdana untuk podcast Dinkes Berau. Pastinya kita akan mengulas berbagai hal berkaitan dengan kesehatan. Jadi di sore yang berbahagia ini cerah dan tidak mendung seperti kebanyakan hari-hari sebelumnya. Kita akan ngebahas berbagai hal berkaitan dengan kredensialing. Jadi mungkin para sahabat sehat Dinkes belum familiar sama apa yang namanya kredensial. Nanti akan kita bahas secara intens lebih lanjut dengan pakarnya, dengan bidangnya yang akan membahas kredensial tersebut. Tapi sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu, saya Ratna Latif dari Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan. Jadi kami di bidang pelayanan kesehatan itu ada program akreditasi pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan itu relate banget sama kredensialing. Nah, nanti mungkin kita akan ngulas lebih dalam terkait kredensialing untuk tenaga kesehatan oleh Ibu Kepala Bidang. Mungkin bisa langsung sapa-sapa sahabat kita, Ibu, sahabat Dinkes Sehat Berau. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Siti Cakia, biasa saya dipanggil Cakia. Saat ini saya sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Ya. Jadi Ibu Zakiah itu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mungkin sudah ada berapa tahun ya Bu ya? Kurang lebih kalau di dinas sendiri sih mulai 2017. Oke. Ya, sebelumnya di bidang pelayanan kesehatan juga. Kemudian di 2024 itu saya berada di bidang sumber daya kesehatan. Siap. Nah, jadi kalau Ibu kan sudah dari 2017 sudah notabene ada di lingkup Dinas Kesehatan, sudah banyak program mungkin yang sudah Ibu tangani atau Ibu bidangi, Ibu dalami bidang tersebut. Kalau untuk kredensial sendiri Bu, apa yang menjadi motif utama tema ini kita angkat sebagai perdana di podcastnya Sahabat Sehat Berau? Jadi memang saat ini adalah arah pembangunan kesehatan itu adalah mengarah ke Astacita, yaitu di mana Astacita adalah suatu rencana strategi jangka menengah maupun jangka panjang dalam bidang kesehatan, yaitu salah satunya bagaimana meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui peningkatan aksesibilitas maupun pemerataan sumber daya manusia kesehatan yang tentunya saja memiliki kompetensi yang terstandar. Betul. Kita ketahui bahwa di fasilitas pelayanan kesehatan kita penting bahwa tenaga-tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan dengan sesuai bidang profesinya itu melakukan pelayanan kesehatan yang memang kompetensinya sesuai dan terstandarisasi, terutama yang langsung bersentuhan dengan pasien. Betul. Itulah mengapa dilakukan namanya kredensial. Kredensialing adalah suatu penilaian legalitas kewenangan klinis tenaga kesehatan langsung bersentuhan dengan pasien. Betul. Mengapa hal ini dilakukan? Penting adalah satu, untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien atau masyarakat itu adalah suatu berorientasi nanti untuk kepuasan, keselamatan dan perlindungan pasien itu sendiri maupun tenaga kesehatan kita tadi. Maka penting sekali tenaga kesehatan itu untuk dilakukan kredensialing dalam waktu kurun yang berjangka waktu seperti itu. Betul. Jadi kalau di kami kan Bu, kebetulan kami di bidang pelayanan kesehatan itu program akreditasi. Jadi kita mungkin sahabat Dinkes Berau, sahabat sehat Dinkes Berau itu perlu mengetahui bahwa Faskes di Kabupaten Berau itu ada 21 Faskes, UPT Puskesmas itu ada 21, rumah sakit ada 2, lalu Labkesda itu 1 dan IFK itu 1. Jadi yang kita kredensialing itu kita utamakan yang di rumah sakit dan Puskesmas ya Bu ya. Nah, kalau akreditasi itu 5 tahun sekali. Nah, di Berau semuanya sudah akreditasi dan akan reakreditasi. Nah, ini relate banget sama kredensialing ya kan Bu ya. Nah, jadi kalau manfaat tadi mungkin sudah ada disinggung sedikit berkaitan sama manfaat kredensialing itu Bu, mungkin bisa lebih dielaborasikan kembali Bu. Jadi memang kita ketahui bahwa pengetahuan ataupun skill
maupun ke nurse terkait tenaga kesehatan yang terkompetensi itu selalu berkembang. Maka penting tenaga kesehatan kita yang memang ada di Paskes seperti dokter, gigi, perawat dan bidan yang langsung bersentuhan dengan pasien, itu penting sekali mereka selalu mengupdate ilmu pengetahuannya. Tentu saja mungkin bukan hanya di latar belakang oleh memang mereka sebelumnya memang mendapat pengetahuan, kemudian skilling melalui pendidikan mereka sebelumnya, tetapi juga mereka harus update. Mengapa lewat credentialing ini kita melihat kembali, artinya melihat kembali kompetensi apa yang mereka selalu ikuti terkait dengan penambahan skill maupun knowledge mereka sesuai dengan bidang profesinya. Nah, lewat credentialing ini kita juga melakukan pembinaan pengawasan terkait SDM kita, tenaga kesehatan kita yang melakukan pelayanan kepada pasien di Paskes kita yang saat ini sudah berjalan di 3 puskesmas, yaitu Puskesmas Kalisayan, Biatan, Oke, kemudian di Puskesmas Kota itu Gunung Tambun. Nah, ini sudah berjalan saat ini dan telah selesai dilakukan, di mana pada saat itu kita melibatkan tim penilai. Jadi prosesnya itu mekanismenya adalah kita pihak puskesmas melakukan pengajuan untuk tenaga-tenaga kesehatan yang 4 tadi, yang rumput keempat yang langsung melakukan pelayanan itu memang ada di Juknis ya, di Juknis berdasarkan SK Dirjen Menkes nomor 4719 tahun 2020. Nah, ini merupakan amanat peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 43 tahun 2019, kemudian Permenkes nomor 20 tahun 2024 terkait puskesmas, di mana indikator standar layanan mutu puskesmas itu dilihat dari tenaga kesehatan yang kompeten dalam melakukan pelayanan. Nah, mengapa ini harus ada tim untuk tenaga kesehatan puskesmas yang kita credential itu dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi keempat profesi tadi. Kemudian setelah melakukan verifikasi dokumen yang sudah sampai ke kita hasil permohonan dari puskesmas tadi terkait tenaga-tenaga yang dikredentialing, setelah dilakukan verifikasi, selanjutnya kita melakukan kunjungan lapangan, revisi lapangan langsung melihat kemampuan mereka berdasarkan dokumen yang mereka ajukan, kemudian kita lihat seperti itu di lapangan seperti apa terkait kewenangan klinisnya. Dan tim ini melibatkan organisasi profesi, artinya secara teknis terkait etika profesi itu semua di organisasi profesi. Maka kita melibatkan profesi ini untuk melakukan penilaian credentialing seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk permintaan sendiri itu memang dari permohonan puskesmas ya Bu ya, artinya dalam rangka mereka juga mempersiapkan reakreditasi ataupun akreditasi. Karena sudah diakreditasi berarti kedepannya akan reakreditasi. Kemudian re-credentialing juga. Oh, re-credentialing. Jadi ini sudah credentialing, kemudian menjelang akreditasi nanti akan di-credentialing lagi. Berarti untuk puskesmas yang sudah dilakukan itu kan ada 3 puskesmas Bu. Berarti kedepannya ini akan menjadi suatu peningkatan kemampuan dengan metode credentialing per permintaan puskesmas. Benar, artinya tapi ini wajib. Iya, tapi ini wajib dilakukan. Karena ada di amanat peraturan Menteri Kesehatan, kemudian di Dirjen Pelayanan Kesehatan tadi dan Dirjen Yankes ya. Mengapa? Karena ini saling berkorelasi antar SDM yang kompeten, kemudian itu juga menunjang mutu layanan. Tentu saja fasilitas ini mempengaruhi terkait dengan penilaian fasilitas pelayanan kesehatan. Kedepannya tentu saja ini yang berkaitan dengan syarat untuk bekerja sama dengan BPJS yaitu tadi akreditasi puskesmas ya. Karena sahabat sehat Dinkes Berau harus ketahui BPJS tidak akan mau bekerja sama dengan Paskes yang belum terakreditasi. Jadi salah satu syarat terakreditasi adalah tenaganya sudah dikredensialkan. Nah, jadi untuk puskesmas nanti silahkan mengajukan untuk puskesmas lain ya Bu ya, bertahap. Kita sudah membuat surat pemberitahuan juga sebelumnya. Puskesmas itu silakan menyiapkan dokumen, kemudian mengajukan permohonan ke dinas kesehatan untuk dikredentialing. Karena mereka sebelumnya pasti punya self assessment, dokumen kelengkapan terkait misalnya legalitas awal, ijazahnya, kemudian STR-nya, kemudian SIP-nya itu diverifikasi oleh kepala puskesmas. Oh, jadi yang memverifikasi awal dokumen untuk permintaan kredensialnya itu adalah kepala puskesmas. Kemudian dokumen itu secara lengkap lagi dilengkapi dengan instrumen penilaian sesuai dengan
profesinya, standar keprofesian misalnya untuk dokter seperti apa, untuk perawat, kemudian karena memang ada peraturan kesehatannya ya terkait standar kompetensi pelayanannya. Jadi memang etika profesinya ya itu masing-masing punya. Kemudian nanti itu yang jadikan dasar mereka. Dan itu memang akan nanti diajukan ke dinas dan tim penilai tadi yang terdiri dari dinas kesehatan dan universitas akan melakukan verifikasi dokumen. Siap. Seperti itu. Jadi memang target sasaran ini adalah memang jelas ini adalah tenaga kesehatan yang 4 tadi karena itu diatur oleh juknis kredensialin untuk petugas puskesmas. Nah kalau untuk rumah sakit itu memang ada tersendiri untuk kredensial rumah sakit itu ada aturan sendiri karena ada standar medik, standar penyelenggaraan komite medik dan keperawatan untuk rumah sakit dia berbeda. Berarti tapi untuk saat ini Bu yang kita kredensialkan melalui bidang ibu yang pimpin itu untuk puskesmas saja. Untuk puskesmas saja tapi kedepannya rumah sakit juga akan dilakukan kredensialing tapi memang dia punya standar berbeda dengan yang di rumah sakit. Nah kalau di rumah sakit itu khusus diatur dalam juknis kredensialing tadi yang berdasarkan tadi aturan dari pelayanan kesehatan Permenkes SKI pelayanan kesehatan yang 4719 itu tahun 2020 itu juknis kredensialing. Memang diatur terkait kredensial untuk tenaga kesehatan di puskesmas sebagai syarat untuk sebagai syarat akreditasi puskesmas pada dasarnya. Jadi bagaimana di fasilitas pelayanan kesehatan itu untuk standarisasinya itu mulai kredensial ini tadi. Seperti itu. Berarti memang untuk di 2025 ini kita memang fokuskan kepada puskesmas ya karena memang selama ini belum kali ya Bu. Pembentukan timnya, tim penilainya pun baru tahun ini ya Bu. Di tangan dinginnya Ibu Zakia. Jadi memang artinya sebenarnya mungkin tenaga kita ini, tenaga kesehatan kita ini sudah sering, artinya jadi suatu rutinitas melakukan berbagai pelayanan kesehatan. Tetapi penting bagi mereka untuk mengatasi batasan kewenangan. Mengapa? Ini jangan sampai seorang pasien yang datang membutuhkan pelayanan atau pertolongan dengan tindakan yang tidak kompeten atau tidak terstandarisasi di luar kewenangannya. Ini berakibat fatal. Selain berakibat mungkin terhadap pasien, walaupun niatnya menolong ya, tapi juga jika ada berdampak hukum, bukan hanya pasien, tapi paskes sendiri nanti. Terutama nanti kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan di puskesmas wilayah tempat tinggalnya itu tentu saja akan berpengaruh. Walaupun misalnya ini oknum bisa jadi, terus ada kondisi yang membuat mungkin saat itu tenaga yang seharusnya melakukan itu tidak di tempat karena kondisi urgensi yang niat menolong. Tetapi penting untuk mengetahui bahwa ada batasan kewenangan supaya tidak terjadi tadi masalah hukum di kemudian hari. Sebenarnya kredensial ini selain menjaga tenaga kesehatan kita, kan, juga untuk meningkatkan akuntabilitas mereka, kemudian integritas mereka, tanggung jawab dan prinsip mereka dalam memberikan pelayanan. Yaitu tadi mengapa kompetensi ini perlu distandarisasi, kemudian mereka dengan begitu seperti misalnya kayak tenaga bidan, mereka perlu misalnya kompetensi dasar kayak APN, bagaimana pertolongan penanggulangan kesehatan ibu anak ya, untuk misalnya bagaimana penanganan gawat daruratan pada ibu hamil, itu kan yang harus minimal mereka miliki. Betul, dasar banget itu ya Bu, basic banget. Nah itu contoh gitu. Jadi penting sekali juga ini diketahui oleh organisasi profesi yang membawahi mereka terkait etika profesi yang ada memang di semua organisasi profesi sesuai masing-masing organisasi profesinya seperti itu. Betul, karena kan juga kita melihat perkembangan perizinan nih, kebetulan saya juga pegang program perizinan di mana ada pembatasan yang semula itu ada rekomendasi OP ketika ada permohonan surat izin praktik sebelumnya. Nah sekarang ini malah itu sudah tidak ada. Nah tapi melalui kredensialing ini posisi OP itu sangat krusial ya Bu ya, sangat kuat gitu. Karena dia menentukan hasil penilaian ini. Berarti dia berperan penting. Berperan penting terkait masalah kompetensi tenaga kesehatan yang
melalui itu juga bisa melakukan pembinaan, Betul. monitoring, pengawasan jalan. Betul, gitu. betul. Tapi bersama-sama dengan dinas Dinas kesehatan, kesehatan, tentunya. pasti. Jadi ini lebih kompleksitas dan kedepannya jadi ini terjalin bagus gitu. Bagaimana sama-sama organisasi profesi dan dinas kesehatan dalam ini bidang kami sebagai dinas kesehatan maupun di bidang lain, seperti misalnya bidang kesmas, di sana memang ada beberapa kegiatan yang kesehatan ibu anak, di sana ada bidan gitu ya Mbak, kemudian diankes, kemudian kesmas, jadi semua bidang ini ada tenaga-tenaga kita tadi yang berperan untuk memantau, memonitoring hasil kredensialing ini, Betul. implementasinya, kompetensinya dari kredensial ini itu kan kegiatannya ada di bidang-bidang itu juga. Iya, betul. Apalagi kita sifatnya pelayanan ya, Bu ya, pelayanan. Kita memberikan pelayanan yang sesuai standar, berkualitas, dan ya harapannya masyarakat puas dengan pelayanan kita. Ya, Memang sahabat browser tidak kita pungkiri, SDM kita juga punya keterbatasan. Betul. Dengan misalnya bagaimana SDM itu tidak semua sesuai terpenuhi di semua paskes kita. Betul. Tetapi dengan keterbatasan SDM, oleh kredensial ini artinya kita meminimalkan resiko pelayanan kesehatan yang berdampak pada kualitas layanan. Betul. Itu salah satunya sebenarnya. Dengan keterbatasan SDM kita berusaha meng-up gitu kompetensinya. Walaupun mungkin tanda kutip ya mungkin masih ada yang kekurangan atau apa seperti itu, tapi dengan kemampuan yang mereka miliki, ditingkatkan kemampuannya, tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik insya Allah. Karena kan ada pendelegasian wewenang juga, misalnya dari dokter ke perawat. Betul. Tetapi dengan mengetahui itu paling tidak ada warning gitu, mereka batasannya di mana. Betul. Jika memang mereka ada tanda-tanda di luar kewenangannya kan bisa berkomunikasi lebih jauh seperti apa rujukannya, komunikasi ke depannya seperti itu. Betul. Boleh sharing sedikit mungkin Bu, banyak juga nggak apa-apa kali ya. Tantangan atau rintangan yang Ibu hadapi terkait dengan bidang SDK ini untuk meningkatkan kemampuan tenaga kita melalui kredensial itu. Memang kami di bidang sumber daya manusia kesehatan itu bukan berusaha, tapi pada hari ini kami membuat pemetaan terkait beberapa kompetensi yang mana yang memang dasar, kemudian mana selanjutnya yang harusnya dimiliki oleh semua tenaga kesehatan, terutama yang pelayanan dasar yang bersentuhan dengan pasien. Karena memang ada keterbatasan anggaran. Tetapi kita tidak bisa menganggap bahwa penyebabnya itu semua kan keterbatasan anggaran. Jadi selain memang misalnya menunggu yang memang tersertifikasi, kan ada kegiatan OJT juga yang saat ini lagi berlanjut terus ya, di mana tenaga-tenaga di puskesmas terkait misalnya yang tidak memiliki kemampuan penggunaan misalnya kasus resusitasi, menggunakan alat-alat yang memang alat tidak selalu itu aja, kadang update gitu. Jadi memang kita punya juga kegiatan kayak di bidang kesmas itu atau P2P itu mau IJT-kan tenaga kita di puskesmas ke rumah sakit. Nah itu juga salah satu strategi gitu. Selain memang mungkin menunggu yang memang kita lakukan pelatihan secara tersertifikasi. Tetapi tantangannya adalah yang kami lihat ya pada saat kredensial kemarin, dianggap penilaian ini kayak semacam hanya formalitas. Tetapi mereka mungkin tidak melihat bahwa kalau ini dianggap formalitas ini untuk mereka juga. Jadi bagaimana mereka membuat pengakuan atas kemampuan mereka, integritas mereka gitu, komitmen mereka dalam memberikan pelayanan. Lewat kredensial ini akan terlihat mana yang memang komit gitu, mereka akan terlihat kemampuannya. Tetapi mana yang juga yang ternyata kayak anggap wah ini sih hanya rutinitas, ini sih hanya sambil lalu, ini kan hanya penilaian, tidak seperti itu. Mengapa lewat OP ini kita juga berusaha menajamkan gitu, ini lebih tajam. Bagaimana OP melihat terkait masalahnya, bagaimana itu penyelenggaraan profesinya, dia yang tahu gitu, profesi yang tahu. Jadi lewat ini bukan hanya suatu organisasi dengan organisasi kayak kegiatan biasa, tetapi lebih kepada klinisnya seperti apa. Betul. Jangan sampai juga OP kan harus melindungi juga, dan kita juga lewat Anggotanya, pembinaan. Jadi lewat ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan itu bisa sambil didiskusikan lewat dengan OP-nya maupun dengan kita dinas kesehatan. Jadi bisa berbagi sharing. Mungkin yang kemarin mereka tidak berani mengungkapkan permasalahan mereka di lapangan. Ya dengan kredensial ini karena ada di kesehatan dan organisasi profesi yang memang bawa mereka itu jadi lebih kuat gitu. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi salah satu memang dampaknya besar terkait peningkatan mutu layanan kesehatan di paskes kita yang paling betul.
Jadi mungkin kami, maaf ya sahabat sehat Dinkes Berau, mungkin kami menggunakan bahasa-bahasa yang cukup teknis atau apa untuk masyarakat yang awam mungkin tidak terlalu memahami ini. Tapi secara sederhana mungkin Ibu bisa menyampaikan kredensialing itu. Tadi kan kita langsung nih rupanya, karena kita berpikir tadi strategi peningkatan kemampuan pelayanan tenaga kesehatan melalui mekanisme kredensial. Tapi mungkin dijelaskan secara bahasa awam, secara sederhana seperti apa itu Bu tadi kredensialnya. Ini gimana Bu? Ya itu tadi, jadi ini sebenarnya suatu proses evaluasi. Oh, evaluasi. Karena memang tenaga ini memang berlatar belakang kesehatan. Terkait evaluasi terkait kewenangan klinis. Yaitu tadi dampaknya adalah bagaimana tenaga kita ini memiliki komitmen, kemudian memiliki kompetensi yang terstandar sesuai latar belakangnya masing-masing. Jadi dampaknya adalah bagaimana pasien atau masyarakat itu merasa puas. Jadi orientasinya sebenarnya bagaimana kita menyiapkan pelayanan atau tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu berorientasinya kepada satu, keselamatan pasien yang utama. Kalau keselamatan pasien utama, akhirnya nanti pada kepuasan, kepercayaan dan tentunya perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan kita. Betul. Juga Pak memastikan untuk menghindari malpraktek malpraktek maladministrasi. Betul. Jadi itu tadi sudah Ibu Satya sampaikan terkait kredensialing dengan menggunakan bahasa sederhana supaya sahabat Dinkes Berau itu bisa paham dengan kegiatan kredensial tidak familiar. Betul. Nanti dikira di masyarakat itu tuh nggak ada kayak kan di masyarakat kenapa ya kami mendapat pelayanan kok kayaknya pelayanannya kayak gitu ya gitu, tidak banyak keluhan lah terkait kita. Ya kok bisa ya kami mendapat pelayanan seperti ini oleh penuh mungkin ya. Nah ini mungkin salah satu juga dengan kredensial ini kita memonitor gitu, selalu membina sebenarnya standar kompetensi itu seperti apa dengan masing-masing profesi ya, itu akan berbeda. Kedepannya Bu, apakah nanti untuk kredensial ini tidak hanya untuk 4 tenaga kesehatan atau lebih ada ini? Karena ini memang diatur oleh Juknis Credentialing, kemudian ini amanat dari peraturan menteri kesehatan ya yang tadi disebutkan ya, saat ini memang 4 tenaga medis dan dokter gigi, perawat dan bidan. Seperti misalnya perawat gigi itu tidak masuk di kredensialing. Mengapa? Walaupun katakannya perawat, karena di nomenklaturnya perawat itu bukan perawat, tetapi gigi dan mulut gitu. Dia masuk terapis gigi dan mulut. Di nomenklaturnya gigi itu masuk terapis gigi dan mulut. Jadi bukan perawat dan dia tidak masuk gitu. Itu khusus untuk yang perawat ini. Karena terkait standar layanan etika profesinya kan ada masing-masing gitu. Seperti itu. Yang kedepannya kita lihat lagi gitu, karena saat ini yang ada di Juknis itu hanya 4. Tetapi kalau untuk rumah sakit itu berbeda. Dia dengan yang penunjang pelayanan kesehatan penunjangnya tetap dikredensialin juga. Tapi kalau untuk di puskesmas, di paskes itu nyampe. Berarti memang untuk di tahun 2025 sendiri kredensial tenaga kesehatannya memang difokuskan untuk puskesmas dulu. Mungkin kedepannya juga akan bekerja sama dengan OP tersebut, OP terkait untuk di rumah sakit juga. Tetapi di rumah sakit itu dia memang standarisasinya terkait penyelenggaraan komite medik dengan komite keperawatan. Jadi biasanya pakai pihak ketiga, tetapi tetap monitoringnya ada di dinas kesehatan. Betul. Berarti kita memang harus fokuskan dulu di paskesnya, karena paskes rujukan kan, menguatkan kekuatan di paskes kita dulu untuk bagaimana ini secara berjenjang kan. Jadi memang targetnya untuk puskesmas. Jadi begitu ya sahabat sehat Dinkes Berau, kita sudah
mendengarkan secara detail, secara komprehensif dari Ibu Zakiah. Beliau adalah Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan. Dan podcast ini adalah podcast perdana kita terkait program-program yang ada di Dinas Kesehatan. Jadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan dan nanti akan kita mungkin akan lebih perdalam per bidang yang ada di Dinas Kesehatan, program-programnya seperti apa. Untuk kredensialing sendiri, alhamdulillah kita sudah cukup memahami bahwa ini lebih berkaitan kepada evaluasi, penilaian dan untuk mengetahui secara pasti kewenangan-kewenangan berdasarkan profesinya yang ada di Paskes. Dan memang kita fokuskan dulu di tahun 2025 ini untuk puskesmas. Dan pastikan puskesmas untuk dokumennya mengajukan mengajukan dokumen di kredensial karena waktu terus berjalan ya sudah bulan Mei waktu terus berjalan, kemudian nanti kita beberapa tahun kemudian kita sudah reakreditasi. Tentunya itu tidak semudah itu kita melaksanakan rekredensial juga gitu, karena butuh waktu, karena mengingat bahwa 21 puskesmas kita itu juga dengan nilai yang berbagai demografi dan geografisnya berbeda. Challenge-nya luar biasa. Kita itu punya 4 puskesmas sangat terpencil. Yang membutuhkan effort yang lebih luar biasa untuk, dan ini harus kita ke sana atau mereka ke sini, Bu? Kita ke sana. Karena kita juga mengingat bahwa kalau kota mungkin bisa saling bergantian ya datang ke kita, misalnya setelah pelayanan kita akan panggil secara bergantian. Tetapi kalau misalnya yang jauh, kalau mereka harus meninggalkan lokasi pelayanan, tenaga juga terbatas, ya juga akan mempengaruhi pelayanan. Maka kita memutuskan jika untuk beberapa puskesmas terjauh yang memang agak ya dokumennya memang karena ini perdana, kita kemarin langsung ke lapangan. Karena mau memastikan bahwa teman-teman ini merasa ini bukan suatu program yang kegiatan yang hanya formalitas, dokumen aja lolos gitu. Jadi kita sambil pembinaan juga sebenarnya dengan tim OP. Mengapa pada perdana ini kita langsung ke lapangan selanjutnya setelah bedah dokumen. Jadi kita tidak hanya dokumen saja, tetapi langsung verifikasi lapangan juga. Siap, luar biasa nih pekerjaannya di bidang SDK ya, demi meningkatkan kemampuan pelayanan SDM-nya. Jadi mungkin Ibu ada closing statement yang mau disampaikan kepada sahabat sehat Dinkes Berau terkait program dari kredensial ini. Silakan. Jadi kita di kesehatan adalah tujuannya kita dalam memberikan pelayanan tentunya yang bermutu. Tetapi memberikan pelayanan bermutu tidak cukup hanya kita mengatakan bahwa tersedianya misalnya SDM, tersedianya sarana, tetapi adalah lebih dari itu adalah bagaimana kita mempunyai akuntabilitas, bertanggung jawab, berintegritas, berkomitmen dalam memberikan pelayanan atau tindakan tentu saja dengan etika, profesi, kemudian attitude-nya. Itu juga semua berpengaruh terhadap niat kita yang berorientasi pada perlindungan, keselamatan, yang tentu saja juga kepuasan yang kita berikan di Paskes kita. Maka penting semua ini menunjukkan bahwa kita adalah seorang tenaga kesehatan yang memang mempunyai latar belakang kesehatan dalam memberikan pelayanan. Tentunya juga kita harus tahu bahwa tuntutan masyarakat sebenarnya seperti itu, ya kan Mbak? Jadi penting bagi kita Dinas Kesehatan tentu saja menyiapkan hal-hal seperti itu, SDM yang berkualitas, kemudian kita melakukan berbagai pelatihan yang sehari ini terus berjalan, bagaimana tenaga-tenaga kami di puskesmas itu memiliki kompetensi yang terus-menerus secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dalam menerima pelayanan tentu saja mendapat kepuasan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum juga yang tidak bisa kita pantau secara terus-menerus, tetapi tugas kami di dinas ini juga misalnya pengawasannya terkait SDM-nya, kemudian kami juga terus-menerus melengkapi sarana prasarana alat kesehatannya. Jadi teman-teman masyarakat juga jangan takut di fasilitas kesehatan kita juga saat ini kayak di puskesmas yang terjauh sekalipun kita punya USG, bagaimana semua kita punya terjauh USG adalah ya, kemudian kita punya berorientasi jantung, karena sekali lagi untuk puskesmas itu utamanya adalah memang
preventif, Benar. preventif, promotif, dan rehabilitatif juga. Tapi memang kita kalau puskesmas ujung tombaknya itu adalah UKM. Jadi kalau berkaitan sama kredensial sudah cukup dipaparkan secara luas dan gamblang oleh Ibu Zakia. Terima kasih banget Ibu untuk siaran perdana kita ini, podcast perdana kita untuk sahabat Dinkes Berau. Kami juga menyampaikan bahwa kami punya website, kami punya channel YouTube, dan kami punya berbagai sosial media. Jadi sahabat sehat Dinkes Berau apabila punya keluhan apapun terkait pelayanan kami bisa disampaikan melalui website ataupun sosial media kami. Kita welcome ya Bu ya. Seperti itu. Jadi untuk event hari ini, siaran hari ini kami akhiri. Terima kasih banyak. Ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di podcast selanjutnya berkaitan dengan program-program yang ada di Dinas Kesehatan. Terima kasih sekali Ibu Zakia. Semoga kita bisa bersua kembali di program selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.